tapi tetap tidak menghilangkan aslinya Nia tuh gimana gitu loh. Hmm. Jadi itu kita bukan melabeling gitu, hanya untuk mempermudah kita menangani gitu. Karena Iya. gini gitu, saya sering bicara balik lagi gitu. Kalau kita bicara ICD ya atau DSM, buku-buku yang eh, teori-teorinya lah ya gitu kan, saya nggak jago ngomong teori lah ya gitu. Yang menentukan ada berapa jumlah gangguan jiwa kan ada 300 saya bilang lebih gitu Hmm. loh ya gitu, justru itu untuk mempermudah kita melakukan terapi gitu. Kalau Oke. kecemasan kan beda terapinya sama gangguan-gangguan depresi itu agak beda kok gitu Hmm. secara teori. Tapi yang jelas dari tadi yang diomongin sama Nia itu distorsi kognitifnya udah terlalu banyak kok gitu. Betul. Udah berlayer-layer itu. Jadi betul kalau bahasa apa namanya Hawkins ya, ini kan masih di bawah 200 ya kok ya, jauh ya gitu ya Betul. istilahnya gitu. Nah, ini kan perlu di asesmen di sana justru biar kita tahu di mana tingkat ininya, tingkat derajat keparahannya gitu. Hmm. Hmm. Oke. Karena Cohen dan saya nggak mungkin bisa menilai dalam waktu sesingkat ini gitu. Bener. Harus bersamai Nah, secara berkala gitu loh. Oke. gitu. Jadi, kalaupun journaling saya khawatir nggak akan fokus nih kok tadi ngedengernya saya gitu Bener, loh. bener. Karena Karena distorsinya udah betul masih berlayer-layer dia. banyak. Jadi maksud Cohen dan saya itu ke psikolog itu bukan mau menakut-nakutin, tapi justru Hmm. membantu Mbak Nia untuk merapikan journaling-journaling itu. Oke. Jadi nanti ketahuan mana yang prioritas, mana yang tidak, mana Ya. Hmm. pikiran-pikiran yang sifatnya mengganggu sekali, mana yang tidak perlu mana yang perlu dihiraukan, mana yang tidak gitu sebenarnya. Jadi saya agak gemes sebenarnya tadi pengen nyiwit gitu saya pengen ih gitu. Pasti gitu saya. Dok, dok, saya punya experience sama sepupu saya yang dia psikolog. Saya ngomong sama dia, gue mau psikolog gitu. Terus dia bilang, no, lu baik-baik aja, kata dia. Kamu nggak baik-baik aja, kamu nggak ada yang masalah apa sih, kata dia gitu. Dia lumayan senior, sepupu saya ini. Kliniknya juga lumayan di tempat strategis, tapi dia bilang kayak gitu ke saya. Dulu Iya. pernah saya pengen ke psikolog waktu sebelum saya pergi ke hipnoterapi saya. Cuman saya Oh. kayak maju mundur kayak gitu. Cuman karena sepupu saya bilang kayak gitu, jadi saya "Ya udah gue hipnoterapi aja. At the time kayak gitu. Art- Tapi Artinya ini gini, sekarang udah dapat lampu. Maksudnya udah dapat waktu kayak warning gitu. sorry aku potong, waktu ngomong sama sepupu itu menceritakan selengkap ini nggak? Eh, nggak selengkap itu, tapi dia tahu secara garis besar apa yang terjadi Dia kan sama hanya garis saya. besar, jadi banyak Ya. nebak-nebaknya. Karena Hmm. gini, psikolognya psikolog klinis atau bukan? Hmm. Nah, Saya. psikologi itu banyak sekali cabangnya. Hmm. Oke, Itu oke. bisa jadi jangan-jangan memang dia fokus di industri. Namanya kan Pio itu ya gitu. Nah, dia nggak akan ngerti klinis. Karena kan Oh nggak ada gitu. case by case. Oke, oke, oke. Gitu. Karena kalau klinis dia banyak case by case gitu. Kayak dokter umum sama dokter spesialis ya dok ya. Betul gitu. Jadi ya nggak usah psikolog lah Mbak Nia gitu. Nah. Masih ada dokter yang untuk ngirim ke saya tuh nggak mau gitu, ngerti nggak? Jadi Oh. gitu. Jadi ini saya cerita aja Mbak Nia ya. Jadi ini nih masalah-masalah pengetahuan ya gitu. Jadi saya harus jelaskan Hmm. juga. Jadi saya tuh ada pasien ya datang ke saya itu karena kemauan sendiri. Keluhannya itu adalah psoriasis. Psoriasis itu keluhan kulit ya. Kulitnya jadi kayak sisik Hmm. ikan gitu loh, ya, gitu. Hmm. Nah, itu kan bisa timbul karena ada trigger-trigger ya yang membuat dia nggak nyaman. Nah, waktu dia Hmm. timbul dia tahu ada trigger. Nah, dia ke dokter kulit itu untuk sorry ya kok aku ambil alih sebentar ya kok. Silakan mau ngomong dok. Jadi dia tahu nih si pasien ini tahu bahwa dok ini aku dari stres gini gini gini, aku minta referral ke psikiater ya, gitu dia bilang. Apa? Psikiater? Coba berdoa dulu kamu, gitu. Coba ya ibadah Hmm. dulu kamu, gitu. Ini dokter senior saya, spesialis kulit kelamin. Hmm. Bukan kulitnya kelamin ya kok, awas kok. Ini kulit kelamin. Awas. Jadi gitu. Jadi memang
Nah itu jadi dia bilang berdoa dulu, ini dulu. Kamu kalau ke psikiater nanti diobatin gini, 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 gini gitu. Jadi memang jangankan awam, Hmm. sesama sejawat aja saya masih digituin gitu loh. Mbak. Hmm. Jadi Stigma poinnya ya. adalah betul. Jadi ini sesama sejawat loh, Oh, gitu ya. Jangankan sama ini sama sejawat, ya. Artinya apa? Tetap balik lagi. Saya sering bilang sama Kohen bahwa dengarkan saja badannya gitu. hmm. Badannya ngomong minta ke psikolog nggak? Nah, tinggal nanti yang jadi masalah adalah menemukan psikolog yang cocok. Nah, itu yang jadi masalah lain tuh kok. Hmm. Oh, Gitu. Sama dokter pun harus cocok-cocokan. Itu iya. dulu saya berpikir kenapa ya orang cocok-cocokan ya kok. Tapi setelah Hmm. belajar energi, vibrasi, frekuensi, ya itu jawabannya. Iya memang, makanya kalau niat kita ntar makanya tadi saya bilang akan diperjalankan gitu loh. Betul. Nanti juga ketemu gitu. Karena Oke. psikolog pun jujur nggak semua ngerti kayak begini dan kadang-kadang gue ngeliat lebih lebih hebat Kohen gininya gitu. Jauh. Enggak lah, gue coba dukun dok. Iya, dukun-dukun psikolog gitu. Halo dok aja jadi halokoh sekarang mah di sini kan gitu ya beda ya sama Aduh. gitu. Udah cari pasiennya tuh dok. Safa. Oh, halo Syafa. Ini anak Medan, anak hilang kemana kamu Syafa? Nah, ini Anak hilang. ada anak-anak hilang kalau di sini kok gitu. Jadi saya suka gemes gitu ya. Kok artinya kekhawatiran mereka pergi itu ya tadi kan ada omongan dari sepupu ya Hmm. macam gitu ya kan lucu juga bilang I'm fine gitu karena ya gitu memang banyak yang maju mundur karena memang sesama apa ya sesama sejawat orang yang dekat aja kadang-kadang gitu nyinyir gitu Iya, gitu iya, iya. itu Paham, yang paham bikin dok. saya juga jadi apa ya jadi Apalagi kita yang awam ya dok ya, yang betul apalagi yang yang awal yang nggak paham itu ya. betul tadi ini saya kasih kasus lagi ya Nia Kohen ya ini biar tahu aja Hmm. bagaimana masih apa ya masih ada gap gitu ya gitu jadi tadi tuh saya dapat klien saya tuh dokter kok ya Hmm. sudah nikah 20 tahun ya Hmm. dengan NPD Hmm. Wow. baru tadi gitu dia punya kemampuan untuk datang tuh baru tadi dan itu pun alhamdulillah berkat referensi dari Paduka Baginda Abu Marlo gitu loh Hmm. jadi karena nonton VT-VT-nya ya terus akhirnya ternyata kakaknya dia kenal sama Kang Abu ya akhirnya berani pergi ke profesional ya dokter loh Connect tuh ya. iya jadi memang untuk mendapatkan momen itu Betul. sama kayaknya jadi maju mundur maju ini dokter loh ini maju mundur sampai akhirnya Iya. karena Kang Abu oke ke sana dia pergi akhirnya jauh-jauh dari Garut ketemu saya gitu Hmm. gitu dan masalahnya sama kayak ini ya gitu merasa shame guilt gitu merasa malu rasa bersalah sama ini jadi nggak beres-beres gitu kok dulu tuh gitu Iya. jadi ujung-ujungnya mah nih ya memang harus ambil sikap gitu Kohen bilang tadi gitu jadi Betul. Ngambil jadi momentum. objek iya mau nggak mau itu gitu buat saya gitu karena saya sebagai psikiater itu sifatnya balik lagi hanya meringankan gejala banyaknya tapi untuk Hmm. menggali masalah-masalah ya membreakdown masalah-masalah dan membuat journaling itu lebih tepatnya ke psikolog karena waktunya bisa 2-3 jam sendiri per sesi Oke. ya kalau sama saya kan paling 20 menit gitu saya usahakan karena ngantrinya banyak gitu kalau psikolog biasanya sudah menentukan jadwal dia pokoknya sehari sekian gitu kalau saya Oke. tadi kan 10 gitu kok gitu jadi 10 itu nggak mungkin gue periksa 2 jam sekali bisa nggak tidur dong gue gitu akhirnya gitu jadi saya fokus aja gitu untuk refer ke teman-teman psikolog juga gitu mungkin gitu Mania supaya lebih yakin gitu loh ya Iya. gitu. Udah lebih ajek lah gitu istilahnya dan itu memang Iya. akan mungkin yang akan jadi challenge adalah menemukan yang cocok Oke. karena itu jujur ya bener dukun juga cocok-cocokan saya juga nyari-nyari dukun seluruh Indonesia ketemunya sama pohon gitu memang sulit.
Bagus lah. Berarti dia masih bisa Super ketawa-ketawa masih modern. bagus. Ya, bisa Gitu. ketawa dia sekarang. Udah mulai turun Iya, ini enak. Ya, iya, ya, udah. alhamdulillah. Dok, jadi tuh saya kalau stres tuh kalau lagi mulai naik gitu ya, Hmm? punggung kiri saya tuh sakit. Punggung kiri saya sakit tuh kayak 1 tahun sebelum ibu saya meninggal sampai sekarang, walaupun Iya. sekarang udah berkurang ya Beban itu karena beban. saya Iya. sakitnya tuh benar-benar kayak ganggu banget. Terus kadang-kadang tuh kalau lagi saya emosi atau kena pikiran saya berisik gitu ya, itu Hmm? kayak badan tuh kayak nahan, kayak energi yang ditahan gitu, kayak kadang shaking gitu. Kenapa ya? Kayak Betul. gimana sih kalau ada kayak Jadi gini. geremet-geremet di badan tuh? Jadi gini. Kemarin baru kita bahas panjang sama Cohen ya. Betul. Betul, Pertama Dok. itu secara ilmiah adalah kerja dari otak simpatisnya Nia. Hmm, Gitu. Simpelnya gini, Mania. Kalau kita lagi marah, lagi kesal, lagi nggak nyaman, otot-otot kita itu kontraksi atau relaksasi. kontraksi, Nah, kalau kontraksi kira-kira gimana kalau kelamaan? tegang ya. Nah, iya. Jadi, keluhan-keluhan fisik itu ya kalau bahasa kerennya itu ya adalah keluhan-keluhan somatik namanya. Somatik Hmm, itu keluhan soma tuh badan. Jadi keluhan-keluhan psikologis yang berefek ke badan. Nah, makanya disebut psikosomatik ya, gitu. Nah, itu namanya keluhan-keluhan somatik. Gimana cara beresinnya? Tadi latihan relaksasi, ya salah satunya hipno, makanya tadi terbantu kan? Itu kan untuk hmm, relaksasi gitu. Tapi itu nggak menyelesaikan semua. Cuma ya, seperempat bagian aja gitu menurut saya. Nah, perlu oke. dibersamai dengan yang lebih apa? Yang lebih Terus, ya lebih apa ya? Lebih close gitu. hmm, Ya, kalau hipno kan hanya memasukkan sugesti, 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 ya hmm, kan? Gitu. Injak. Nah, kalau kalau psikolog itu yang klinis dan memang dia ahli. Ini sorry di mana sih, Mbak Nia? Lokasi saya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Jakarta. Jadi ada dua sebenarnya kalau mau rekomendasi saya. Kalau Hmm, Jakarta ada dua. Yang pertama Mbak Samantha Elsener ya gitu. Yang kedua yang agak lebih senior ada Mbak Zoya Amirin. Nah, Zoya, itu dua itu teman-teman saya dan menurut saya cukup kompeten gitu. maaf dok, Dicek aja siapa? Instagramnya. Samantha, Gimana? Samantha siapa tadi? Maaf, Samantha Elsener. Itu tuh adiknya Elsner. Darius Sinartia. Kalau tahu Darius Sinartia itu siapa tuh? Oke, oke, iya, saya tahu Namanya Darius. Samantha itu agak lebih muda. Mbak Sam itu agak Samantha ya, Elsener. Nah, satu Hmm, lagi itu Mbak Zoya Amirin. Nah, itu favoritnya Cohen tuh. Ya. oke, oke. Soalnya dia ini psikolog seksual, tapi sangat Aduh. ahli dalam yang gini-gini, Mbak. Gitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau di Pondok Pinang itu ada dua lah yang menurut saya ya mungkin agak tapi Jakarta lah ya. Nah itu Hmm, dua kalau mau psikolog gitu. oke, Saran oke. saya gitu. Jadi memang kalau ke psikiater nantilah gitu menurut saya kalau udah bener-bener repot lah gitu ya. Nah, kalau Hmm, ngelihat gini feeling gua masih psikolog kayaknya masih cukup gitu. cukup betul. Betul. Nanti kalau udah ke psikolog ke Kohen lagi gitu. Nanti DM. Nah, nanti dipanaskan tungkunya, langsung gebeter-gebeter kejut-kejut gitu. Nah, itu nanti tenang aja gitu. Iya, Gitu, saya mah jalan terakhir gitu. Jadi kadang-kadang gemes sih kok. Ini gue tuh kalau gitu, emang. ya Allah, Tapi kan, lihat gitu. tapi kan nggak bisa di bypass juga, Dok. Betul, justru itu. Mungkin Dia aku harus, khawatirnya Mbak iya Nini pengen bypass sama harus dari dia Kohen. dulu mulai gitu loh. Iya, Yang di bypass karena masalahnya lama, Mbak udah lama. Bener, karena udah layernya kan udah banyak. Jadi di sama psikolog nanti dituntun untuk dibongkar semua gitu loh. Iya, oke. it's been way too long gitu ngerti nggak? Nah kalau Iya, hipno dia lebih sistemnya diinjek gitu, Betul. pemaknaan ulang. Nah ini rada-rada tricky ya. Kalau memang core emotionnya itu sangat kuat itu dia pasti akan balik lagi. Mm-mm, gitu. iya, itu yang saya rasa sih, kayak memang ada yang berkurang.
tapi kayak core-nya tuh masih di situ gitu. Dia Betul. kuat karena kalau udah tebel gitu agak biasanya nggak nembus. Jadi perlu lebih dalam digali tuh si isi pikiran gitu. Dibongkar. Digali gitu sampai ketahuan akar-akar yang bikin trauma di mana gitu ya gitu. Jadi bentuk-bentuk bahkan beberapa psikolog ada yang alih-alih listing trauma khusus tuh ya. Yang Hmm. bola matanya di itu lupa ESMDR namanya nanti. Mm-mm. Jadi memang ini banyak sekali teknik-teknik yang bisa dilakukan bukan hanya hipno saja gitu. Oke. Gitu. Jadi memang hipno pun saya bukan main sama teman-teman hipno ya. Nggak semua hipno juga punya kemampuan klinis yang baik ya kok. Ya, gitu. Ada yang memang mereka pakai untuk hiburan aja gitu sebenarnya. Jadi dia memang tidak terlalu concern sama ini, sama klinisnya gitu. Wow, Iya. gitu tuh. Hipno tuh ada 3, ada Autorisian, ada Ericksonian ya. Ada yang Mesmer kayak Dennis tuh adiknya Kang Abu itu jadi banyak gitu kita nggak bisa ngeliat dari satu ini aja gitu sebenarnya Oke. biar dapat Saya info bahwa itu gitu. saya pikir cuman pergi ke ya pengobatan satu gitu, oh ini bisa fully coverage semua, ternyata enggak ya. Itu sangat Tadi Marin Einstein nanti lo. Ya, ya itu kan orang Pondok Pinang paling terkenal Albert Einstein itu. saya tanda saya gitu dok. Cuman jarang ketemu. Gitu. Jadi gitu saya tuh kadang suka gemes gitu. Wah yang gitu tuh pengen nyiwit kok. Sering pengen masuk dong ya Allah gitu ini Cohen. Saya jadi maaf ya, jadi kasihan sama Cohen ya Allah Cohen sabar-sabar amat kok sini kok lah gitulah nampar gue. Nggak apa-apa dok. Memang mesti dikulik-kulik dulu, ya kan. Jadi nggak usah Saya- takut. Iya, maaf dok. Saya tuh dulu pernah banget ngomong sama ibu saya, terus dia bilang, emang kamu orang gila, gitu, digituin. Iya. Terus, ya biasa lah sama pemuka agama ngomong ustaz, lalala. Udah sholat yang benar, lalala, yang kayak gitu-gitu lah. Terus kamu tau gak sama ibu kamu, sama bapak kamu gini, ya begitu banyak. Itu yang bikin saya looping. Iya. Saya nggak bisa nyalain mereka kan, karena saya harus bertanggung jawab sama emosi saya. Tapi saya bingung caranya. Saya udah coba. Mungkin saya nggak fulfill banget ngobat ini karena terlalu banyak spinning di kepala saya. Tapi terima kasih udah mendengarkan curhat saya. Iya, jadi guru ngajinya harus ganti, harus guru Abu Marlo kayaknya ini Cohen. I did. Kalau kata Mas Sony itu gitu, yang gini mah kalau guru ngaji bilang gitu ganti guru ngaji aja kata Mas Sony. Ya akhirnya saya sekarang udah nggak pernah dengar pengajian yang biasa lagi. Saya dengarnya 3 fakir sama itu Abu Marlo. Iya, udah emang vibrasinya harus sudah masuk ke yang gitu mainnya. Saya juga gitu kok dulu sampai Karena akhirnya itu ketemu kuat sama banget Kang sih, Abu, Dok. sama Cohen gitu. Gimana mainnya? Itu doktrin mereka tuh sangat kuat gitu. Kayak benar-benar distorsi di otak saya tuh kayak saya nggak tahu saya benar saya salah. Jadi semuanya saya telan bulat-bulat gitu apa yang Betul, itu dibicarakan. namanya kan di apa namanya kok diinstal dengan konsep ya kok namanya kok ya. Ya karena ada sosok figur otoritas di situ dok. Betul. Jadi ini kasus saya tadi yang dokter itu ya Mbak Nia, ini kita cerita aja bagaimana instalan konsep luar. Jadi begitu dia meminta cerai misalnya gitu ya, gitu nanti suaminya kan NPD kelihatannya ya gitu. Jadi dia apa nanti? Woi, istri tuh mesti nurut sama suami, mesti tunduk gini. Nah, jadi dimasukin itunya kok. Betul. Ayat-ayat itu. Jadi saya nggak bilang itu salah, nggak benar, tapi kayaknya penempatan nggak tepat gitu buat saya gitu. Iya. Nah itu nanti Kang Abu kalau gitu yang jawab gitu. Tapi memang doktrin-doktrin itu luar biasa gitu. Kayak saya juga, ini contoh lagi ya Mbak Nia biar Cohen lucu juga nih. Jadi saya dapat juga tadi pasien saya itu dia kerja di Amerika kan. Nah dia balik ke Indonesia nih kok. Stres kenapa? Karena begitu dia bawa oleh-oleh dari Amerika, dibilang wah ini oleh-oleh kafir katanya. Ya, ini uang Yahudi, alah, pusing. jadi ini luar biasa kok gitu.
Wah, kamu kerja sama orang-orang Yahudi katanya. Kamu, wah, kamu terlalu banyak main gaul dengan orang-orang Amerika di sana. Kan bingung pasiennya. Salah gue apa ya? Tapi begitu dia transfer uang diterima, bingung dia. Double standar ya. Jadi buat saya ini kocak juga tadi dengerinnya gitu saya. Sama lah, sama kayak Natalan sama Imlek kan beda karena ada angpau kalau Imlek. Iya, jadi menarik ini buat saya. Jadi kasus saya dapat, dia bingung. Gue salah apa ya dok katanya? Tiap gue dibilang ngasih oleh-oleh. Wah ini nanti uangnya masuk ke Yahudi gitu, gini-gini loh. Gitu, nggak paham dia gitu. Kalau beli oleh-olehnya di airport gitu ya, kadang-kadang di Qatar belinya dianggap gitu. Jadi memang gimana ya? Saya paham sih ininya Mbak Nia tuh apa? Mental block ya namanya kok ya. Ini tuh ya, Mm-mm. mental block dia ini. Karena dimasukin insalan-insalan yang nggak baik. Nah, ini juga nanti kalau perlu ke Dennis juga ya dibebaskan energinya dikit ya kok ya gitu. Jadi Mm-mm. harus holistik intinya gitu. Oke. Nggak bisa semuanya beres sama Cohen doang atau sama saya doang. Sama ini nggak. Pengalaman saya membuktikan itu ya Nah gitu. sekarang, Nah, Jadi ada rangkanya. balik lagi ke Mbak Nia maunya apa gitu loh. iya. Saya cuma pengen free aja. Saya pengen tahu Ya wis, bahagia. ya wis, Caranya tuh kayak gimana sih gitu. That's ya it wis. sebenarnya. Kan udah dapat clue-nya. Kalau dapat clue-nya, so silakan gitu. Ya Dari kan? dua orang dukun. Mulai aja dari psikolog gitu loh kan. Iya. Dialami dulu lah, dijalani dulu gitu loh, berproses Iya. dulu. Ya. Coba cek ke Mbak Samantha atau Mbak Zoya. Mbak Samantha lebih mudah dihubungi. Kalau Mbak Zoya agak lebih sibuk dari Prabowo Gibran. Karena selebritis ya. Gitu. Nanti kalau ketemu kamu jadi ke Mbak Zoya atau ke Mbak Samantha, bilang aja disuruh sama dokter Ama dari Bandung gitu bilang. Itu di googling ada kan ya nomornya? Ada, kamu cek aja Instagramnya Mbak Samantha, Mbak Zoya itu ada langsung kok link tree-nya. Oke. Alright. Gitu saran Baik. saya. Oke, Mbak Nia. Terima kasih. Oke, Nia. Sama-sama. Ya, menemukan psikolog yang cocok ya. Ya. All the best ya. Akhirnya saya bisa ngeliat lebih apa ya, agak lebih luas lagi bagaimana cara menyelesaikan ini. Iya. Oke. Semangat. Ya, selamat malam. Malam semuanya. Malah. Ya gitu kok. Harus masih Oh, ya. unik ya. Ternyata. Ya, terima kasih atas ininya kok. Karena gue gemes banget tadi kok. Gitu. Ini Coin udah 5 kali ngomong. Aduh, masuk aja gitu biar lebih yakin gitu kok. Gitu. Kasihan karena saya denger juga kasihan kok gitu. Betul. Udah lelah kok ya, udah fatigue dia gitu. Udah capek dia. Ya, harus dibopong dulu ya, di recovery Ya, dulu. semoga momentumnya diambil gitu ya, karena kan Betul, iya. ya kayak lu bilang kan dia udah lelah sebenarnya kan. Lelah ini kok. Jadi baterainya udah mau habis ini. Iya, terus pengen ngecas casannya rusak. Casannya rusak. Iya. Ah. Beda colokan kayaknya casannya itu. Beda. Satu iPhone, satu ini Android. Ya, Samantha Elsener ya, itu nama IG-nya betul. Ya, Samantha Elsener. Ya, adiknya Darius Sinartia. Aktor sinetron. Wah. Adik itu kakak ya? Lali aku. Tapi pokoknya gitu ya, teman-teman. Nggak Kapan usah ke Jakarta, Dok? ke Jakarta kayaknya bulan Mei kok. Oke. Gitu Iya, gue. bulan Mei kan ini udah bulan Mei besok gimana sih? 2 hari lagi. Oh ya, entar kalau nggak minggu depan Kumaha naon? kayaknya. Mungkin kemungkinan besar setelah tanggal 10 kok. Siap. Kabarin ya. Insya Allah. Ntar kita ngopi ya sama Paduka ya. Iya lah. Kalau nggak ada kita berdua ya, Dok ya. Twin Flame mah harus ngopi gitu. Iya dong, harus. Twin Flame dalam Terima mimpi. kasih Twin Flame-ku. Twin Flame Jijai, dalam jijai. mimpi. Ya, Twin Flame-nya botak-botak lagi ya Allah, mimpinya ya Allah. Dok, thank you ya, Dok. Aduh, thank you ya, Ren. Terima Kita kasih. ketemu lagi. Thank you ya, Ren. Siap. Selamat malam, Mas. Selamat Selamat istirahat malam. ya. Ntar kita Bye-bye. ngobrol lagi, Dok.
Bye. Thank you. Guys, thank you ya guys. Udah saatnya turu ini guys. Ya. Jadi semoga teman-teman bisa dapat something lah ya, karena pengalaman kayak pengalaman Mbak Nia dan teman-teman itu sebenarnya ada pesannya juga sih yang bisa kita ambil gitu loh. Ya, sama-sama, terima kasih. Jadi kita ketemu lagi besok. Besok materinya ntar saya siapin dulu. Ntar kita bahas materinya ya. Selamat istirahat. Semoga mimpinya nggak ketemu saya gitu ya. Kalau ketemu saya tak sentilin nanti. Oke. Sampai ketemu lagi. Yang terpenting adalah